Tsunami merenggut ibu dan adikku. Karya Meifani Yuanita Azarini. Sore itu, semilir angin pantai membelai wajahku. Udara panas menyengat yang menyapa siang tadi telah berubah menjadi sejuk. Tak lama lagi akan menjelma menjadi angin malam. Debur ombak di tepi pantai menemani aku dan ayahku yang sedang bercengkrama dengan palu dan paku. Kami sedang membuat kandang ayam. Aku dan ayahku berpacu dengan waktu, karena sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Tandanya kami sudah harus menyelesaikan pekerjaan. Tuntas atau tidak tuntas, begitu azan terdengar, kami harus menunaikan panggilan ilahi. Masih sempat aku melirik pujaan hatiku, si cantik kembang desa dari desa sebelah. Aku sangat beruntung memilikinya. Dengan cincin yang aku sematkan di jari manisnya, beberapa bulan yang lalu, pasca lebaran haji, dia resmi menjadi milikku. Senyum terkembang di bibirnya ketika pandangan kami bertemu. Sepertinya dia tahu bahwa ada sepasang mata yang memperhatikannya diam-diam. Sebentar saja senyumnya, lalu jemarinya kembali bergulat dengan anyaman daun kelapa kering yang akan dibuat menjadi atap. Ia tak bekerja sendiri. Bersama dengan ibuku yang tak kenal lelah, walaupun seharian bekerja menjaga warung kecil milik kami di samping rumah. Ya, rumah kami berada di pinggir pantai, tempat wisata yang sering dituju orang-orang kota. Orang tuaku membuka warung kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Berharap dari ramainya para wisatawan yang berkunjung, maka ramai pula yang berbelanja di warung kami. Sebenarnya, di dalam rumah ada adik perempuanku. Usianya baru 14 tahun. Ia baru saja tiba dan memilih istirahat di kamar. Mungkin ia capek sehabis perjalanan jauh. Adikku satu-satunya sekolah di sebuah pesantren yang jauh dari rumah. Karena ini akhir tahun, masanya liburan. Adikku pun pulang ke rumah. Biarlah, semoga dengan beristirahat sebentar, hilang pula penatnya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang kencang sekali. Aku kaget. Refleks, aku memandang laut. Begitupun ayahku. "Ombak! Ombak!" teriak aku dan ayahku bersamaan, seraya aku segera berlari menjauh dari bibir pantai. Dunia serasa gelap bagiku. Yang terbayang di mataku adalah ombak setinggi kurang lebih 15 meter ada di belakangku. Tapi baru beberapa meter aku berlari, tiba-tiba aku teringat dengan pujaan hatiku. Mana dia? Dek. Sayang, sayang, tunggu aku. Terdengar suara lembutnya memanggilku. Aku segera berbalik. Terlihat olehku istriku yang sedang kepayahan mengejarku. Segera aku raih tangannya, dan detik itu pula ombak menghantam kami. Kami segera tenggelam dalam pusaran air. Air yang bercampur pasir. Dunia serasa gelap kembali. Tapi aku tak melepas tangan istriku. Erat ku pegang, dan aku berjanji dalam hati tak akan kulepaskan. Timbul tenggelam kami dalam pusaran air.
Beberapa kali kami terbentur benda-benda di sekeliling kami. Sakitnya saat itu tak kurasa. Aku berjuang di dalam pusaran air yang membawa kami, terhimpit oleh benda-benda di sekeliling kami. Aku beberapa kali mengambil nafas ke permukaan. Tapi baru menghirup satu tarikan nafas, aku sudah tertarik lagi ke bawah karena tarikan tangan istriku. Ia tak bisa berenang. Tiba-tiba, badanku terbentur oleh sesuatu. Aku berusaha memfokuskan diri di tengah perjuangan untuk terus bisa bernafas sambil memegang tangan istriku. Satu yang aku upayakan adalah tangan istriku tak boleh terlepas. Ternyata yang membentur bahuku saat itu adalah sebuah pohon. Tidak besar, tapi cukup untuk aku berpegangan, sehingga tidak terseret lagi oleh arus air. Tangan kiriku memegang pohon, tangan kananku menggenggam erat tangan istriku. Cukup lama aku dan istriku bertahan dengan posisi seperti itu. Tanganku tak pernah melepas tangannya. Aku takut kalau aku melepas tangannya, tak akan pernah lagi aku lihat wajah cantiknya. Akang, saya capek, Kang. Lirih terdengar suara istriku setelah sekian lama kami terdiam. Hanya lantunan zikir yang tak lepas kami ucapkan dalam hati. Sabar ya sayang. Bertahan sebentar lagi ya, pintaku penuh harap. Ku eratkan genggaman tanganku seakan ingin memberikan energi lebih kepadanya. Yang aku sendiri tak tahu, masih punyakah aku energi itu. Terbayang wajah ayah, ibu dan adikku. Di manakah mereka? Seakan tersadar, aku melihat sekelilingku. Gelap gulita. Yang aku lihat sejauh mata memandang di pekatnya malam hanyalah hamparan air. Aku tak tahu kapan ini akan berakhir. Pikiranku melayang pada beberapa bulan silam ketika aku mendengar tentang musibah tsunami di Palu. Apakah ini yang dinamakan tsunami? Menggigil tubuhku bukan hanya karena air yang membungkus tubuhku, akan tetapi karena lintasan pikiran tsunami yang tiba-tiba membayang di benakku. Yang, sayang, bangun yang. Aku menyentakkan tangan istriku. Aku merasakan genggaman di tanganku melemah. Ku goyang-goyangkan tangannya dengan keras. Panik melandaku. Sepertinya istriku sudah lelah sekali. Aku ingin dia bertahan. Deras aku berdoa kepada pemilik jiwa. Tolonglah kami, tolonglah kami. Mata belahan jiwaku masih terpejam. Aku tak tahu ini kapan berakhir, sampai kapan kami bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Siapa yang akan menolong? Dalam keadaan seperti ini, hanya kepada Allah sajalah aku meminta pertolongan. Tiba-tiba, aku merasakan pergerakan air. Aku semakin mengencangkan genggaman tanganku. Tangan kanan memeluk pohon randu, tangan kiri memegang tangan istriku. Air semakin lama semakin surut. Aku tahu, karena air yang tadinya setinggi dadaku, semakin lama semakin menurun ketinggiannya. Semakin banyak pula aku mengucapkan alhamdulillah. Istriku pun yang tadinya sudah hampir kehabisan energi, demi melihat ada harapan, kini seperti kembali tenaganya. Akhirnya, air benar-benar surut. Terseok-seok sambil menahan sakit pada tubuhku, aku dan istriku berjalan, mencari harapan, karena semua gelap. Yang kami tahu,
kami hanya berjalan menjauhi bibir pantai, menjauh dari bahaya, menjauh dari tsunami. Esoknya baru aku tahu bahwa ombak tinggi yang menghantam kami semalam adalah benar tsunami. Tsunami Selat Sunda, begitu berita yang dikumandangkan di televisi. Ratusan orang meninggal dalam peristiwa ini. Ratusan rumah dan bangunan rusak. Puluhan perahu nelayan hilang. Ribuan orang terluka dan ribuan orang mengungsi. Peristiwa ini bukan hanya menoreh luka di tubuhku, akan tetapi menoreh luka juga di jiwaku. Pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2018, ketika matahari sudah menampakkan sinarnya, yang pertama aku cari adalah keluargaku. Alhamdulillah, aku menemukan ayahku di salah satu tenda pengungsian, selamat dari peristiwa ini. Walaupun sama denganku, sekujur tubuh penuh luka. Setelah aku menemukan ayahku, aku melanjutkan mencari ibu dan adikku. Puluhan tenda pengungsian aku sambangi, tak jua aku menemukan ibu dan adikku. Hatiku mulai dirambat kecemasan, walau lisan tetap berdoa, semoga mereka selamat. Setelah sekian lama mencari, akhirnya aku menemukan tubuh ibuku. Tapi ia tak lagi bernafas. Ia terbaring di pinggir pantai, sendirian saja di sana, seperti menungguku datang. Lemas aku mendatangi tubuhnya. Cucuran air mata pun sudah tak ada lagi, menguap bersama surutnya air tsunami, mengering bersama keringnya jiwaku yang menatap kaku tubuh ibu tercintaku. "Adikmu bagaimana, Randi?" tanya ayahku pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018, hari kedua pasca tsunami. Ibuku sudah dimakamkan dengan layak. Insya Allah sudah tenang di sana. Tinggal adikku yang sampai sekarang belum ketemu. Aku sudah pasrah. Kemungkinan dia selamat itu kecil, karena aku sudah mencari kemana-mana. Di seluruh tempat pengungsian dan rumah sakit di Kampung Cikujang, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang ini. Tapi tidak kutemukan sosoknya. Aku menjawab dengan pasti, aku akan terus mencari ya. Ayah, tenang saja. Aku titip istriku Yayah. Lanjutku dengan memeluk ayahku. Ayahku mengangguk pelan sambil mengusap titik air mata yang sempat jatuh di pipi. Keesokan harinya, hari Selasa tanggal 25 Desember 2018. Jam 9.30, aku menemukan adikku bersama tumpukan sampah. Di antara tumpukan reruntuhan puing. Tertegun aku melihatnya. Betapa sakit jiwaku ketika menatap tubuh kakunya yang sudah tak lagi bernyawa. Tak mampu aku mengangkat tubuhnya. Hanya mampu menyingkirkan sampah, puing-puing yang menutupi tubuh adikku. Epilog. Kisah ini diceritakan langsung oleh Randi, bukan nama sebenarnya, kepada saya ketika saya dan tim relawan sedekah harian menyambangi Desa Randi di Cikujang, Tanjung Jaya, Panimbang dalam rangka penyaluran bantuan dan layanan kesehatan beberapa hari pasca musibah tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 yang menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung, Indonesia. Berat rasa kehilangan, tapi semua sudah menjadi takdir ilahi. Kita hanya bisa berharap bahwa kita kembali menghadap ilahi dengan hati yang bersih dan dalam keadaan husnul khotimah. Kematian adalah suatu hal yang pasti.
Tapi kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan amal terbaik.